Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Robert Sinaga. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk akar sebagai lanjutan dari dua video sebelumnya, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, sekarang langsung aja kita ke materinya. Bentuk umum dari bentuk akar itu dapat kita buat yaitu akar pangkat X dari A pangkat Y. Ya, membacanya akar pangkat X. Jadi duluan kita baca X. Dari A pangkat Y. Dari A pangkat Y. Jadi ini kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, berarti jadi A pangkat Y per X. Jangan terbalik. A pangkat Y per X. Contoh soal. Akar pangkat 5 dari 2 pangkat 6. Maka ini kita buat menjadi bilangan berpangkat 2 pangkat 6 per 5. Contoh berikutnya. Akar pangkat 3 dari 3. Maka kita tuliskan dalam bilangan berpangkat adalah 3 pangkat. Nah, oke. Sekarang kamu lihat di sini, yang saya buat di sini kan hanya 3. Ingat, 3 ini sama dengan 3 pangkat 1. Jadi kalau kamu tidak menemukan pangkat di sini, itu artinya 1. Berarti akar pangkat 3 dari 3 sama dengan 3 pangkat 1 per 3. Ya, contoh yang lainnya. Akar pangkat 2 dari 2 pangkat 5. Ya, sekarang kamu tidak menemukan bilangan di sini. Ini bukan berarti 1. Ingat lagi bentuk akar X itu sama aja dengan akar pangkat 2 dari X. Jadi kalau nggak ada di sini ditulis bilangan atau angka, itu artinya 2. Jadi akar pangkat 2 dari 2 pangkat 5, atau ini bisa juga dibaca akar dari 2 pangkat 5, kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat sama dengan 2 pangkat 5 per, yang di sini berapa? Di sini 2, yaitu per 2. Oke, contoh yang lain. Ini contohnya, ini lebih sering muncul dalam model-model kompetisi. Tuliskanlah hasil akhirnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Contohnya begini. Akar. Terus di dalam akar itu ada lagi akar. Tapi ini sudah akar pangkat 3. Di dalam akar pangkat 3 ada lagi akar. Ini akar pangkat 4. Di dalam akar pangkat 4 ini ada lagi akar. Akar pangkat 5 dari A pangkat 6. Oke. Ini soalnya diminta adalah nyatakan hasil akhirnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Ya, ini bukan soal yang susah, malah ini yang sangat gampang. Kuncinya adalah Anda perhatikan baik-baik. Ini A pangkat 6. Kita tulis dulu A pangkat 6. Ini akar pangkat 5. Akar pangkat 5-nya, maka kita kurungi dulu ini. Akar pangkat 5 berarti itu pangkat 1 per 5. Kita kurungi lagi. Ini akar pangkat 4, berarti pangkat 1 per 4. Kita kurung lagi. Ini akar pangkat 3, berarti dipangkatkan dengan 1 per 3. Di sini akar pangkat berapa? Akar pangkat 2, berarti itu pangkat 1 per 2. Oke. Hasilnya adalah
Ingat sifat bilangan berpangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Berarti ini kita kali 6 dikali 1/5 dikali 1/4 dikali 1/3 dikali 1/2, maka hasilnya /A pangkat kalikan 6 kali 1/5 kali 1/4 kali 1/3 kali 1/2 diperoleh hasil 1/20. Ya. Dari mana 1/20-nya? Kalikan sendiri. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua ini adalah mengubah bentuk bilangan berpangkat, lalu hasilnya diminta dalam bentuk akar. Contoh, nyatakan hasilnya dalam bentuk akar. 8 pangkat setengah dikali dengan 4 pangkat 1/3 dikali dengan 2 pangkat 1/4 per 16 pangkat 2. Oke. Ini kita diminta menyelesaikan perkalian bilangan berpangkat ini, lalu hasil akhirnya dituliskan dalam bentuk akar. Maka konsepnya adalah kita ubah basisnya biar sama. Ini kan masih beda-beda, 8, 4, 2, dan 16. Kita ubah ke dalam basis yang paling sederhana. 8 berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan setengah, kali 4 itu 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/3 dikali 2-nya tetap 1/4. 16 itu 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Oke, kita selesaikan dulu bagian pembilangnya. 2 pangkat 3 dipangkatkan setengah, pangkatnya dikalikan berarti 2 pangkat 3/2 kali 2 pangkat 2 dipangkatkan 1/3, pangkatnya dikalikan berarti 2 pangkat 2/3, 2 pangkat 1/4. 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2, pangkatnya dikalikan jadi 2 pangkat 8. Lalu ini basisnya semua sudah sama. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Berarti hasil akhir dari ini dapat kita buat menjadi 2 pangkat 3/2 tambah 2/3 kali tambah 1/4 per 2 pangkat 8. 3/2 ditambah dengan 2/3 ditambah dengan 1/4, hasilnya adalah kita cari penjumlahan dari 3/2 tambah 2/3 tambah 1/4 berarti itu per 12 itu 29/12 ya, dibagi dengan 2 pangkat 8. Oke, kemudian ini kalau bilangan berpangkat dibagikan dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. 29/12 dikurang 8. Oke, ini nanti pengurangan pecahan aja. Di 2 pangkat negatif 67/12. Masih ingat mengubah bilangan pangkat positif menjadi pangkat negatif atau dari pangkat negatif ke pangkat positif? Di 2 pangkat negatif 67/12 kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat positif, berarti ini menjadi 1/2 pangkat 67/12. Iya. Jadi pertanyaan yang diminta dalam soal nyatakan hasilnya dalam bentuk akar. Berarti ini bisa kita ubah menjadi setengah
dipangkatkan 67/12 atau akar pangkat 12 dari setengah pangkat 67. Oke, begitu pembahasan mengenai bentuk akar. Ini masih konsep dasarnya. Untuk berikutnya nanti pada video berikutnya kita akan bahas tentang persamaan bentuk akar dan bentuk bilangan berpangkat. Jadi pada video kali ini saya hanya memberi penjelasan bagaimana mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Demikian sebaliknya. Nah, sebagai latihan kamu di rumah, kamu kerjakan soal berikut. Oke, jadi sekian pembelajaran kita mengenai konsep dasar pada bentuk akar. Silakan ditunggu video berikutnya sebagai lanjutan dari materi ini. Selamat belajar.